Indeks Gini Kabupaten Kutai Barat tahun 2022 sebesar 0,31. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berupaya mengatasi ketimpangan ekonomi dan distribusi pendapatan melalui upaya pemerataan pembangunan infrastruktur sampai pada kawasan-kawasan pinggiran. Salah satunya adalah ruas jalan menuju kampung-kampung tertinggal di Kabupaten Kutai Barat untuk membuka akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, kesehatan, dan pendidikan. Infrastruktur itu bukan hanya fisiknya, tetapi banyak hal yang akan muncul dan berkembang karena dibangunnya infrastruktur. Ini juga untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan kampung-kampung tertinggal memerlukan afirmasi kebijakan atau keberpihakan baik dalam perencanaan, pendanaan, maupun dalam implementasi kebijakan pembangunan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Meriska Gilang STMM, Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Bapeda Litbang Kabupaten Kutai Barat, peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 4 pada Pusklatbangkom KDOD LAN RI di Samarinda akan menyampaikan laporan implementasi aksi perubahan dengan judul Kolaborasi Konektivitas Kampung Tertinggal di Kabupaten Kutai Barat. Kolaborasi penuntasan konektivitas menuju kampung tertinggal di Kabupaten Kutai Barat melibatkan para pihak, diantaranya pemerintah Kabupaten Kutai Barat, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, TNI, dan CSR perusahaan di sekitar kampung tertinggal, baik dalam pelaksanaan maupun peran sebagai sumber pendanaan. Kondisi saat ini, Indeks Desa membangun kategori tertinggal untuk Kampung Lemperderaya, Tanjung Soke, Gerunggung di Kecamatan Bongan disebabkan oleh belum terkoneksinya ruas jalan menuju kampung tertinggal, sehingga menyebabkan indeks pembangunan manusia rendah dan angka kemiskinan tinggi. Jika persoalan tersebut tidak diatasi, maka akses masyarakat untuk pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, dan pengembangan potensi ekonomi terhambat. Kondisi yang diharapkan adalah terhubungnya ruas jalan menuju kampung tertinggal. Terobosan inovatif dilakukan melalui kolaborasi penuntasan ruas jalan, penguatan koordinasi, penyampaian usulan pendanaan ke pemerintah pusat dan provinsi, pemenuhan readiness kriteria sebagai syarat dukungan pendanaan, koordinasi, dan kesepakatan penanganan jalan CSR perusahaan di sekitar kampung tertinggal. Pencapaian tujuan jangka pendek dari aksi perubahan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Milestone 1. Membentuk tim efektif. Milestone 2. Koordinasi dan kolaborasi strategi dengan stakeholders. Koordinasi dilakukan dengan para pihak yang memiliki peran dalam ketercapaian tujuan aksi perubahan, baik stakeholders internal maupun stakeholders eksternal, untuk membangun komitmen dan dukungan maupun penyampaian usulan pendanaan ke pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pendataan perusahaan-perusahaan di sekitar kampung tertinggal. Saya Ejianto Arkan, Wakil Bupati Kutai Barat. Saya Ridho SH, Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat, Mendukung pencapaian target Zero Desa Tertinggal di Kutai Barat melalui kolaborasi konektivitas kampung tertinggal di Kabupaten Kutai Barat. Milestone 3. Desain aksi perubahan meliputi proses perencanaan dan penganggaran konektivitas menuju kampung tertinggal di APBD Perubahan tahun anggaran 2023. Penyusunan dokumen perencanaan untuk ruas menuju kampung tertinggal oleh Dinas PUPR untuk kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun anggaran 2023 maupun penyusunan dokumen perencanaan untuk tahun anggaran 2024
untuk pelaksanaan tahapan jangka menengah aksi perubahan dan persiapan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kodim 0912 Kutai Barat dengan Dinas PUPR Kutai Barat. Milestone 4, sosialisasi internal dan eksternal. Launching program kolaborasi konektivitas kampung tertinggal di Kabupaten Kutai Barat oleh Bupati Kabupaten Kutai Barat diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat yang menandai komitmen pemerintah terhadap terbukanya akses menuju kampung-kampung tertinggal. Sosialisasi dan akselerasi program pada 4 kampung tertinggal di Kecamatan Bongan. Jadi kami 4 kampung di atas itu memang yang paling pertama sekali terkendala karena desa tertinggal masalah infrastruktur jalan. Karena ini kunci dari penghidupan masyarakat khususnya di 4 kampung atas. Karena mana jalan tersebut seandainya jalan ke 4 kampung ini baik, tentunya dalam perekonomian akan berjalan. Dengan adanya IDM ini ataupun desa tertinggal ini sebetulnya sangat teroris sekali. 4 kampung di atas ini berdekatan dengan IKN. Yang Tanjung Soke yang paling mendekati dengan berkembang. Kenapa dia mendekati? Karena di sana sudah ada listrik, air kami sudah memadai, sinyal walaupun internet sudah ada, cuma terhalang jalan saja. Yang paling utama masalah kita itu ya di masalah jalan. Milestone 5, implementasi kolaborasi konektivitas kampung tertinggal di Kabupaten Kutai Barat. Pelaksanaan di lapangan dilakukan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kodim 0912 Kutai Barat dengan Dinas PUPR yang dilanjutkan dengan tahap persiapan dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang masa kontraknya selesai pada akhir Desember 2023. Milestone 6, monitoring dan evaluasi. Dilaksanakan rapat pengendalian implementasi kolaborasi konektivitas kampung tertinggal di Kabupaten Kutai Barat. Capaian tujuan jangka pendek berupa terlaksananya kerjasama program kolaborasi, penyusunan dokumen perencanaan, dan dimulainya pembangunan ruas jalan menuju kampung tertinggal. Kebermanfaatan secara internal antara lain, terlaksananya perencanaan program dan kebijakan teknis konektivitas menuju kampung tertinggal. Terlaksananya koordinasi untuk sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian, lembaga di provinsi dan daerah serta perangkat daerah yang dikoordinasikan serta koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional. Terlaksananya pembangunan infrastruktur konektivitas sesuai dengan arahan RPJMD 2021-2026. Sedangkan manfaat eksternal yaitu terlaksananya kolaborasi para pihak dan komitmen bersama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Meningkatnya indeks desa membangun dari status tertinggal menjadi berkembang, mandiri, maju. Terlaksananya pembangunan jalan menuju kampung tertinggal yang membuka akses masyarakat terhadap pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan ini menyatakan siap mendukung keberlanjutan implementasi aksi perubahan dalam jangka panjang. Demikianlah laporan hasil aksi perubahan kolaborasi konektivitas kampung tertinggal di Kabupaten Kutai Barat yang merupakan implementasi dari reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan indeks desa membangun dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan.